Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, 15 November 2020. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera pada layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 107 ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Maka berseru-serulah aku kepada Tuhan dalam kesesakanku, dan dikeluarkannya aku dari kecemasanku. Aku bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya aku ke pelabuhan kesukaanku. Mari kita berdoa. Berkali-kali Engkau menunjukkan bahwa Engkau Tuhan bagi kami, adalah kekuatan dan tempat perlindungan, dan sebagai penolong sangat terbukti. Sekalipun situasi sekarang ini mendatangkan kecemasan, sama seperti badai yang tunduk kepadamu, demikian juga pandemi ini dan permasalahan lain yang dibawanya takluk di bawah kakimu. Sebab itu kami datang kepadamu. Dalam ibadah ini, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, demikian juga umat yang menyembah-Mu. Syukur kepadamu, Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita mau puji Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Kita berikan hati yang terbaik, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku.
dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau. Di saat badai bergelora kami tenang, di saat badai bergelora kami terbang bersamamu Yesus. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku, ku tenang Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berjumpa kembali kita di ibadah Minggu 15 November ini. Saya percaya bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tak terasa waktu kita sudah memasuki akhir tahun 2020. Kini waktunya kita ada di medio bulan November. Dan tak terasa berarti sudah hampir 11 bulan kita melewati tahun 2020 ini. Satu hal yang menarik, tahun 2020 ini penuh dengan berbagai tantangan, terkhusus terjadinya COVID-19 sejak bulan Februari yang lalu. Artinya kita sudah melewati 8 bulan kurang lebih situasi dan keadaan yang tidak mudah ini. Namun satu hal yang kita percaya bahwa di dalam keadaan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia menyertai kita dan Tuhan memelihara, menjaga kita sehingga kita bisa ada hari ini sebagaimana ada, itu oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Topik kita di dalam minggu ini adalah melangkah di tengah badai. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana wilayah ini didominasi oleh perairan, dan karenanya untuk mencapai ke setiap pulau perlu dibutuhkan transportasi udara. Khususnya di pulau-pulau yang belum ada fasilitas transportasi penerbangan, yang paling memungkinkan digunakan adalah alat transportasi air atau laut dalam bentuk kapal, kapal kecil, perahu, kapal besar. Di perairan air atau laut selalu ada gelombang. Mulai dari gelombang sangat kecil, besar, dan sangat besar. Dan seluruh benda yang berada di atas permukaannya pasti juga ikut bergerak atau bergoyang. Bahkan ketika benda itu pun berhenti karena ada gelombang, itu pasti akan bergoyang. Termasuk kalau perairan itu merupakan jalur pelayaran, maka pasti perahu atau kapal yang berhenti atau berlayar pasti ikut bergoyang.
Dalam arti bahwa baik perahu atau kapal sedang bersandar maupun sedang berlayar, di gelombang air selalu ada. Demikian bahwa perahu atau kapal di permukaan air mana saja ia berada, pasti ada gelombang. Gelombang air di permukaan itu adalah sesuatu hal yang alami saja. Demikian juga hidup ini, bagaikan perahu kapal yang sedang berada di permukaan air. Hidup tidak pernah lepas daripada gelombang atau badai. Badai selalu menerpa hidup, mulai dari skala paling kecil, sedang besar, dan sangat besar. Bahwasanya badai itu selalu ada, dan hal itu adalah sesuatu hal yang alami. Karenanya tidak mungkin kita menghindar, tidak mungkin kita melarikan diri dan menolak itu semua. Harus kita alami dan kita harus menghadapinya serta kita juga mampu melaluinya. Hanya memang kadang-kadang ketika gelombang besar yang tiba-tiba datang membuat kita terkaget karena kita tidak mempersiapkan diri, tidak waspada dan berjaga-jaga bahwa itu akan terjadi. Itu sebabnya kita sering mengalami kepanikan di dalam menghadapinya. Walau sesungguhnya setiap waktu ada gelombang yang kita alami. Hal semacam itu juga terjadi kepada murid-murid Yesus. Ketika Yesus mengajak mereka pergi ke seberang Danau Galilea. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian saya bacakan kepada kita. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Murid-murid bersama Yesus menyeberang danau menuju ke suatu tempat. Bukan maunya para murid, tetapi Yesus yang mengajak mereka. Sebagaimana yang dituliskan dalam Lukas 8 ayat 22b, dikatakan di sana, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Bahwasanya Yesus yang mengajak dan membawa mereka besertanya ke seberang danau. Dan di saat mereka berlayar, sekonyong-konyong atau tiba-tiba turunlah taufan atau angin kencang atau badai yang begitu hebat melanda danau itu sehingga perahu mereka kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya besar. Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus bersama dengan mereka. Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang danau. Dan yang kemudian adalah rata-rata adalah murid berlatar belakang nelayan. Artinya orang-orang yang berpengalaman di dalam pelayaran. Dan mungkin saja sudah sering melintasi area danau tersebut. Dalam pengalaman mereka mestinya taufan yang datang itu tidak semestinya mereka takut dan panik untuk menghadapinya. Namun faktanya mereka sangat ketakutan dan panik. Sehingga mereka berteriak-teriak, mereka berkata, "Guru, guru, kita dalam keadaan bahaya." Memperhatikan peristiwa di tengah danau. Hal yang pertama Bapak Ibu, sekalipun Yesus yang memerintah dan bersama murid-murid, tidak berarti bahwa dapat menghilangkan badai atau badai lenyap begitu saja. Yang kemudian saya mau berkata bahwa semasih kita hidup, semasih ada nafas di dalam badan ini, di dalam tubuh ini, badai atau pergumulan pasti ada.
Dan karenanya kita tidak boleh lengah. Kita selalu waspada setiap saat. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus menyadari bahwa mengikut Kristus tidak berarti meniadakan badai atau masalah. Tapi Yesus menyertai kita baik di situasi seperti keadaan baik maupun di tengah badai. Kita tidak perlu takut, karena di dalam penyertaannya itulah yang memampukan kita bertahan untuk melewati badai. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, seorang tokoh penulis lagu namanya Thomas Obadiah Chisholm di sebuah rumah kayu di Franklin di Kentucky pada 29 Juli tahun 1866. Lahir di tengah keluarga yang sangat miskin dan ia tidak mampu mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Dia bersekolah di sebuah desa kecil dan tidak pernah lulus dari pendidikan sekolah dasar. Terlepas dari itu, Thomas diangkat menjadi guru di sekolah itu saat usianya baru 16 tahun. Jelas, ia adalah seorang pemuda cerdas yang menjanjikan, dan masyarakat di situ mempercayakan tanggung jawab itu kepadanya. Kepercayaan ini menjelaskan banyak hal tentang karakter seorang Thomas Chisholm yang masih muda. Pada usia 21 tahun, ia menjadi seorang editor di koran lokal, The Franklin Favorite, pada tahun 1893. Dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Dr. Henry Clay Morrison, adalah seorang pendiri Asbury College and Theological Seminary, Thomas menjadi seorang Kristen. Melihat potensi pemuda ini, Dr. Morrison mengundangnya untuk pindah ke Louisville, Kentucky, dan menjadi editor di publikasi milik Morrison, The Pentecost Herald. Thomas menerima tawaran itu dan pindah ke Louisville dan bekerja selama beberapa tahun sebagai editor Morrison. Paparan Chisholm terhadap karya bosnya membawanya mengembangkan minat yang kuat dalam pelayanan. Maka tahun 1903 ia ditabiskan sebagai pelayan di gereja Metodis. Setelah itu ia ditunjuk untuk melayani jemaat di Scottsville, Kentucky. Namun Thomas adalah orang yang sangat rentan dan kesehatannya tidak baik. Kerasnya menjabat sebagai pelayan dengan cepat menjadi sesuatu yang membuat fisiknya tidak bisa bertahan. Setelah hanya 1 tahun, ia terpaksa meninggalkan pelayanan karena masalah kesehatan. Ia dan keluarganya pindah ke sebuah peternakan Winona Lake, Indiana. Beberapa tahun setelah itu ia memulai karier sebagai seorang sales asuransi. Tahun 1916 pindah lagi, kali ini ke Finland, New Jersey. Di situ ia tetap bekerja dengan menjual asuransi. Meski keahliannya adalah menjual asuransi, namun hobinya menulis, Thomas memiliki bakat bawaan untuk menyatakan pikiran-pikiran rohani dalam bait-bait puitis, dan ia mengabdikan hidupnya untuk membagikan karunia dengan orang lain. Chisholm menulis lebih dari 1.200 puisi. Banyak di antaranya muncul di majalah keagamaan bulanan seperti Sunday School Times, Monday Monthly, Aliens Weekly, dan sebagainya. Sejumlah puisi itu telah menjadi syair dan himne-himne terkenal. Kenneth W. Oxbeck 101 Hymn Stories halaman 84. Beberapa himne tersebut antara lain Bring Christ Your Broken Life, Living for Jesus, Oh to be like Thee, Only in Thee, dan banyak yang lainnya. Dan mungkin himne yang paling membuatnya dikenal adalah Great is Thy Faithfulness, besar setiamu. Itu ada di dalam Kidung Jemaat 138. Great is Thy Faithfulness ditulis tahun 1923. Thomas menyatakan bahwa tidak ada latar belakang yang mendalam untuk puisi istimewa itu.
melainkan hanya kesadaran akan kesetiaan Allah yang dirasakan setiap hari. Meskipun tidak memiliki kekayaan dunia, Thomas merasa diberkati dengan melimpah oleh rahmat Tuhan sehari-hari. Dalam sebuah surat bertanggal 1941, Kishol menyampaikan pandangan ini dalam pikirannya. Dia menuliskan, penghasilanku tidaklah besar setiap waktu karena gangguan kesehatan yang ku alami dari tahun-tahun awal sampai sekarang. Namun aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tak pernah gagal dari Allah, yang menggenapi janjinya, dan bahwa Dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya, yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Inilah yang ditulis di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 24. Di mana dikatakan di sana, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kesetiaan Allah kepada firman-Nya tidak berubah. Setiap kata dan hikmat yang telah keluar dari mulut-Nya dan ditulis di kitab suci-Nya pasti dilaksanakannya dan diterima dan dinikmati di setiap musim kehidupan orang-orang yang hidup percaya dan berharap kepadanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang setia, pribadi yang setia. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak meninggalkan kita. Sebagaimana dicatat, ditulis oleh Paulus di dalam Ibrani 13 ayat 5b, dikatakan di sana, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang kedua dari peristiwa yang terjadi kepada murid-murid di tengah danau yang diterpa angin badai yang sekonyong-konyong datang, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah sekalipun mereka memiliki pengalaman, pengetahuan yang memadai, tidak berarti dapat mengatasi badai. Kita harus menyadari akan keterbatasan kita sebagai yang diciptakan. Ada hal-hal yang kita tidak mampu selesaikan dengan kekuatan dan dengan segudang pengetahuan serta pengalaman yang kita punya. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Bahkan lebih parah lagi, kalau seandainya itu kita mengandalkan kekuatan kita di dalam menghadapi setiap tekanan, setiap tantangan, setiap persoalan, setiap masalah yang sedang ada di depan kita. Kalau kita mengandalkan dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, bukan hidup kita semakin membaik, justru akan hidup ini semakin menjadi hancur. Bahkan lebih dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini hal yang menarik saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, firman Tuhan berkata terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya sebagai orang yang bijaksana, kita ingin senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena di dalam mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati. Kita tidak berharap pada kekuatan kemampuan diri sendiri dan juga kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena dikatakan kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, sekalipun panas terik terjadi, tetapi dikatakan sekali lagi, mari kita lihat ayat yang ke-8 ini dikatakan, saudara-saudari, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan maksudnya tidak ada panas terik, ada panas terik, tetapi ia tidak mengalami panas terik. Lalu dikatakan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Itulah yang terjadi di dalam hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa ada satu pribadi yang sanggup mampu mengatasi dan mengendalikan segala keadaan dan peristiwa atas alam semesta ini, adalah pencipta segala yang ada di alam jagat raya ini, yaitu Tuhan. Dan ia telah turun ke dunia ini untuk menyertai orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 27, dikatakan di sana, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu ditaklukkan atau telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Sekali lagi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan sekali lagi, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kristus telah menaklukkan semua, saudara-saudari, termasuk maut sekalipun. Ia telah menaklukkannya. Jadi kalau ada badai yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sedang dalam persoalan besar terkhusus dalam COVID-19 ini, saudara-saudari, Yesus yang menyertai engkau dapat menghentikan semuanya itu, dapat menaklukkan semuanya itu. Itu sebabnya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan karenanya kita harus mengakui Dia, kita menerima Dia, dan senantiasa menaruh harapan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, yaitu percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan pengalaman diri sendiri. Salomo, penulis Amsal, yang dia tuliskan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8, dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulang. Sepanjang engkau mengandalkan Tuhan, sepanjang engkau berharap hanya kepada Tuhan, sepanjang engkau percaya kepada Dia dengan segenap hatimu, Dia berkata kalau engkau mengakui Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, dan Ia juga menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Orang-orang yang mengandalkan Dia tidak akan menjadi binasa. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Dia, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Kristus tidak akan binasa. Yohanes berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus telah turun ke dunia ini untuk memberikan hidupnya bagi kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak menjadi binasa oleh dosa. Ia telah mengalahkan maut. Dan kalau Ia telah mengalahkan maut, saya juga percaya di dalam penyertaannya untuk menghadapi situasi yang begitu sulit ini, yang mampu juga menaklukkannya itu bagi kita. Amin. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekalipun sering mengerjakan pekerjaan di suatu tempat yang sama, tidak berarti akan selalu berjalan dengan baik. Menyadari bahwa di tempat yang sudah nyaman dan sudah menjadi budaya atau hidup sehari-hari, tidak berarti bebas dari ancaman yang membahayakan. Justru kenyamanan itulah yang sangat membahayakan, karena tidak merasa ada ancaman sehingga lengah dan akhirnya jatuh. Masih ingat cerita tentang monyet ya saudara, yang sedang bergelantungan di atas pohon? Ketika pada waktu badai atau angin begitu kencang, tangan sang monyet yang sedang ada di atas pohon memegang erat-erat dahan pohon, dan akhirnya angin yang begitu kencang itu berlalu. Tidak lama kemudian datang angin yang sepoi-sepoi, membuat sang monyet menjadi ngantuk. Lupa dia akan bahwa dia sedang ada di atas pohon. Semakin berhembus angin itu sepoi-sepoi, semakin membuat dia lupa bahwa ia sedang ada di atas pohon. Dan karena dia akhirnya menjadi lupa dan ngantuk, akhirnya ia melepaskan pegangannya di atas pohon dan terjatuh. Demikian hidup kita saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau hidup merasa nyaman dan terus nyaman saudara, sepertinya kita bisa lupa bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Tetapi ketika badai kencang datang saudara, justru kita datang kepada Tuhan, berteriak, berseru kepada Tuhan, yang akhirnya tidak membawa kehancuran di dalam hidup kita. Bersyukur kalau ada badai yang sedang menghadang kita, yang sedang bergelora, supaya kita terus berjaga-jaga. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara, dari semuanya itu, apa yang telah dialami oleh para murid-murid di tengah danau yang sedang mengalami badai yang begitu besar, dan bersama dengan Yesus, dan ketika badai itu datang, sekonyong-konyong mereka menjadi panik, lalu mereka berteriak,
"Guru, tolonglah, kita binasa." Dan akhirnya Yesus Kristus menolong mereka, menghardik angin itu, dan angin itu menjadi tenang. Simpulan yang saya mau sampaikan kepada kita, setiap saat kita perlu waspada. Di dalam segala keadaan kita tetap berjaga-jaga. Kita tidak boleh mengandalkan pengalaman kita, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita, dan dengan segala keadaan kita percaya bahwa Ia mampu mengendalikan semuanya itu, dan memang Dialah yang mengendalikan seluruh keadaan. Oleh karenanya kita memiliki keyakinan iman yang teguh kepada Yesus Kristus, Allah yang bersama dengan kita, tidak sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan pemazmur Daud berkata, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi saya bacakan kepada kita ayat yang keempat, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hidup kita bisa saja berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi perhatikan, pemazmur Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Mengapa saudara? Sebab Engkau besertaku. Kalau kita menaruh seluruh harapan kita, percaya kepada Kristus, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, saudara-saudari, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita. Dikatakan oleh Daud, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan dikatakan lebih lanjut, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Di tengah badai, kita mampu melangkah karena Allah beserta dengan kita. Allah tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Ia yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Ia yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Dia juga yang menjamin bahwa semuanya itu kita memperolehnya oleh Roh Kudus bersama dengan kita setiap hari. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, waspada dan berjaga-jagalah. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan. Dan yakinlah dengan iman bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memimpin dan menuntun kita. Dan karenanya kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Karena Ia yang mampu menolong kita, Ia yang membuat kita dapat mampu melangkah melewati badai yang sedang menghadang jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwa kami, ketenangan di batin kami, hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku,
Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita memohon anugerah bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa mencurahkan kebaikannya tiada hentinya atas hidup kita. Bahwasanya Ia memberkati kita dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah yang manis oleh Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin hidupmu sampai akhir kesudahannya, dan segala sesuatu yang engkau perbuat oleh penyertaannya Dia buat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.